Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda, guru SD Negeri 139 Palembang. Pada praktik baik proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Rekayasa dan Teknologi Fase C kelas 5. Kami mengambil tema rekayasa dan teknologi untuk diimplementasikan karena sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi sekolah. Dalam era teknologi yang semakin maju, pengetahuan dan pemahaman tentang rekayasa dan teknologi sangatlah penting. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semakin tergantung pada teknologi. Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat setiap harinya seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Peserta didik sekarang akan menjadi generasi yang akan hidup dalam dunia yang semakin canggih. Oleh karena itu, peserta didik perlu memahami teknologi dan bagaimana cara mereka dapat menggunakannya dengan baik dan bijak. Pembelajaran yang terlalu mudah atau tidak menantang dapat membuat peserta didik merasa bosan dan kurang termotivasi untuk berpikir kreatif. Ketika peserta didik tidak dihadapkan pada tantangan, mereka tidak merasa perlu untuk mengembangkan ide-ide baru. Untuk mengatasi permasalahan ini, penting untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang meningkatkan kreativitas dan memberikan motivasi kepada peserta didik. Ini dapat melibatkan perubahan dalam pendekatan pengajaran dan menekankan pada pembelajaran berbasis proyek. Ada beberapa tantangan yang dihadapi guru ketika mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tantangan yang dihadapi sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya ini menjadi hambatan dalam melaksanakan kegiatan P5 yang memerlukan sumber daya tambahan. Yang kedua, pengelompokan peserta didik. Pengelompokan peserta didik dengan berbagai tingkat kemampuan atau gaya belajar yang berbeda menjadi tugas yang menantang bagi guru. Pemilihan kelompok yang tepat merupakan kunci keberhasilan dari pembelajaran. Yang ketiga, komitmen di awal pembelajaran. Peserta didik kurang menaati komitmen di awal pembelajaran yang telah disepakati bersama. Mereka kurang bisa mengatur waktu dengan baik. Yang keempat, manajemen kelas. Pengkondisian peserta didik dalam kegiatan P5 ini membutuhkan effort yang besar untuk mengkondisikan beberapa peserta didik yang aktif dan memastikan bahwa semua peserta didik tetap terlibat serta fokus dalam pembelajaran. Hasil yang diperoleh dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai. Dampak dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendorong inovasi dan kreativitas. Proyek rekayasa dan teknologi mendorong peserta didik untuk berkreativitas dalam proses pembelajaran.
karena mereka dapat menghasilkan sesuatu produk atau karya menarik sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Yang kedua, pembelajarannya menyenangkan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini dianggap oleh peserta didik sebagai pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membuat bosan. Mendapatkan pengalaman baru sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar, karena mereka merasa diapresiasi usahanya oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, penanaman pendidikan karakter. Pada proses pembelajaran P5 ini, juga menanamkan dan menekankan nilai-nilai karakter yang ada pada profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran aktif dan kolaboratif. Proyek ini sering melibatkan pembelajaran aktif di mana peserta didik dapat bekerja sama dalam kelompok sehingga dapat meningkatkan keterampilan sosial mereka. Sekian video praktik baik proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema rekayasa dan teknologi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.